Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wilda dari IP Bandung. Saya akan sharing tentang apa yang saya dapatkan ketika setelah membaca buku Renungan Dahsyat untuk Orang Tua. Buku yang ditulis oleh Ihsan Bayyaqi Ibnu Bukhari ini memang sangat menohok sekali. Kenapa? Karena ada beberapa subtopik yang sangat relevan untuk direnungi. Bahkan ketika sekarang saya pribadi masih punya anak kecil yang berusia 5 tahun. Tentunya banyak dinamika yang terjadi ketika kita punya anak. Dari setiap usia tahap perkembangannya selalu ada tantangan, baik itu dari bayi, balita, anak-anak, kemudian nanti beranjak akil balik. Dan untuk saat ini ternyata yang membuat saya merenung perlahan ketika kita membaca prolog dalam buku itu tentang mengapa kita punya anak. Ini menurut saya sangat mendasar sekali, karena ketika kita bisa memahami, ini pertanyaan yang sangat retoris menurut saya, karena ini tidak hanya cukup untuk dijawab dan selesai, tapi kita benar-benar merenung mengapa kita punya anak itu sebagai strong why kita punya anak itu untuk apa sih? Apakah memang hanya untuk kebanggaan semata? Apakah hanya untuk status sosial semata? Atau memang benar-benar menjadi perantara wasilah kita untuk menuju surga nanti, menemui Allah dengan peran yang dijalani dengan penuh kesungguhan. Itu. Kemudian di sini subtema lain yang menurut saya sangat relevan untuk difikirkan saat ini adalah ingin berapa lama hidup dengan anak kita. Di sini sebenarnya normalnya pasti kita ingin hidup lama dengan mereka. Tapi ketika di sini di buku ini itu benar-benar diuraikan mulai dari usia kita 20-an yang mempunyai anak, dari usia bayi, kemudian 10 tahun kemudian mereka beranjak usia sekolah, kemudian beranjak akil balik, kemudian dewasa. Betapa singkat semuanya itu. Tapi kita kadang, saya pribadi, saya kadang sudah terlalu cepat merasa lelah, terlalu cepat merasa penat dengan apa yang saya rasakan saat ini. Ketika banyak hal yang membuat saya lemas, lelah, sehari-hari menemani anak, bermain, bercerita, belajar, berinteraksi, kadang selalu ada drama, emosi yang tersulut. Tapi ketika kita disodorkan dengan pertanyaan ingin berapa lama kita hidup dengan anak kita, itu menjadi tamparan keras bagi saya dan sangat mengena. Kenapa? Karena ketika kita memikirkan jawaban itu, kita akan terpikir bahwa betapa berharganya waktu yang kita lalui dengan mereka, betapa singkatnya itu semua momen yang tidak akan pernah terulang kembali. Masa mereka bayi, masa mereka balita, masa mereka anak-anak, sekolah, kemudian nanti ketika mereka beranjak dewasa, kita akan sadar bahwa segala hal yang kita jalani penuh riak, penuh kerikil ujian, itu benar-benar menempa diri kita untuk menjadi hamba yang Allah uji, anak-anak yang sangat berharga, momen bersama keluarga yang tidak akan pernah kembali. Maka ketika saya baca buku ini menguatkan fondasi untuk berkomunikasi dengan keluarga. Mungkin kadang ada emosi yang sempat tersulut, sempat ada kata-kata yang pernah menyakiti hati. Tapi ketika kita bisa mencerna, memahami, lebih peka, lebih mindfulness, lebih sadar bahwa setiap riak-riak kejadian itu menjadi sesuatu yang bisa menampa diri kita lebih kuat. Allah selalu memberikan tantangan agar pundak kita semakin kuat. Disitulah saya mendapatkan energi berharga ketika sudah membaca buku ini. Jadi teman-teman, ketika kita memperbaiki komunikasi dengan keluarga, ketika kita hampir menyerah, ketika kita hampir putus asa dan merasa sempat terlintas, saya bukan ibu yang baik, saya bukan ibu yang sempurna, saya tidak bisa apa-apa lagi, maka pikirkan bahwa ada dua pertanyaan yang menjadi fondasi utama saat ini.
ketika kita marah dengan anak, ketika kita merasa anak kita tuh kenapa sih sulit diatur ini itu dan sebagai hal yang lain sebagainya, pikirkan lagi bahwa ada jawaban-jawaban berharga, ada renungan mendalam ketika kita bisa peka dengan jawaban mengapa kita punya anak dan ingin berapa lama kita hidup dengan anak kita. Itu saja untuk sharing kali ini. Terima kasih bagi yang sudah mendengarkan. Kita belajar sama-sama. Semoga kita makin bisa menjadi ibu yang berperan penuh kesungguhan untuk keluarga, menjadi ibu yang bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.